Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Zakia Darajat dengan NIM 2020201047. Saya dari kelas PGMI 3, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Metodologi Pembelajaran PAI-MI dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Khairul Anwar, MPDI. Baiklah, pada kali ini saya akan melakukan praktik mengajar pada kelas 6 SD atau MI mengenai materi hari akhir. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Kalau ibu tanya apa kabar, nanti kalian jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, ibu tanya sekali lagi ya. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat semuanya ya. Oke, anak-anak, untuk pertemuan pada hari ini, apakah ada teman kalian yang gak hadir? Alhamdulillah hadir semuanya ya. Iya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta semuanya rapikan dan siapkan dulu peralatan dan perlengkapan tulisnya. Dan jangan lupa juga, buku paket PAI-nya dikeluarkan juga ya. Oke anak-anak, baiklah sebelum belajar kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, ketua kelas silakan pimpin ya. Amin, Allahumma amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita mempelajari materi mengenai hari akhir. Materi hari akhir ini memiliki manfaat yang banyak dan pengaruh yang baik bagi seorang muslim. Nah, diantaranya yang pertama, mengingatkan seorang muslim bahwa dunia hanyalah sebentar dan bahwasanya hari kiamat dan hisab mereka sudah dekat. Yang kedua, mengingatkan seorang muslim supaya tidak tertipu dengan kenikmatan dunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir dunia. Yang ketiga, mengingatkan seorang muslim bahwa kesuksesan yang sebenarnya adalah kesuksesan di akhirat. Yang keempat, mengingatkan seorang muslim bahwa kehinaan dan kerugian yang sebenarnya adalah apabila seseorang masuk ke dalam neraka. Yang kelima, menguatkan kesabaran seorang muslim di dalam menghadapi musibah-musibah dunia yang menimpanya. Dia menyadari bahwasanya dirinya dan apa yang ia miliki adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, yang keenam, beriman kepada hari akhir akan mendidik seorang muslim supaya senantiasa ikhlas dalam beramal karena dia menyadari bahwasanya amalan yang ikhlaslah yang akan bermanfaat di hari kiamat. Yang ketujuh, mengingatkan seorang muslim tentang pentingnya bersegera dalam bertaubat dan beristighfar dari dosa. Karena dosa adalah penyebab semua bencana di akhirat. Dan yang kedelapan, beriman kepada hari akhir mengingatkan seorang muslim untuk senantiasa bersabar di atas ketaatan kepada Allah dan bersabar dalam menjauhi kemaksiatan. Nah, dan semua itu jauh lebih ringan daripada azab di akhirat. Baiklah anak-anak, sebelum memasuki materi hari ini, Ibu akan mengulang sedikit terkait materi kemarin, yaitu mengenai beriman kepada qada dan qadar. Nah, di sini, apakah anak-anak ada yang masih ingat mengenai maksud dari beriman kepada qada dan qadar itu apa? Iya, silakan Imam. Iya, benar sekali ya. Yang dikatakan iman teman kalian
bahwasanya iman kepada qada dan qadar yaitu percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluknya. Setiap manusia telah diciptakan dengan ketentuan-ketentuan dan telah diatur nasibnya sejak zaman azali. Nah, anak-anak, Ibu anggap untuk materi kemarin kalian sudah paham ya? Jikalau ada yang tidak paham, boleh ditanyakan sekarang. Apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, berarti anak-anak sudah paham semuanya ya? Oke, bagus ya kalau anak-anak sudah paham. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi hari akhir. Nah, di sini Ibu bakalan ngasih tahu kalian mengenai kegiatan kita pada hari ini, yaitu kegiatan yang berupa mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan ya. Nah, oke anak-anak, langsung saja ya kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini. Baiklah, sekarang Ibu minta kalian untuk mengamati masalah-masalah sehari-hari yang berkaitan dengan hari akhir untuk bahan pengamatan kalian. Nah, Ibu bakalan menayangkan sebuah video tentang kehancuran alam semesta. Nah, jadi anak-anak silakan ditonton dan simak baik-baik ya. Ya. Oke anak-anak, setelah menonton mengenai ilustrasi tentang kehancuran alam semesta, Ibu akan menjelaskan mengenai hari akhir. Kalian semua simak baik-baik ya penjelasan dari Ibu. Anak-anak, pengertian hari akhir menurut agama Islam adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya, hingga seluruh makhluk hidup di dalamnya pun akan binasa. Beriman dan meyakini akan adanya hari akhir termasuk dalam rukun iman yang kelima. Mengutip dari buku pendidikan agama Islam, hari akhir itu ditandai dengan bunyi trompet sangkakala malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak dapat disebut dengan mukmin bila mengingkari keberadaan hari akhir. Nah, anak-anak, hari akhir akan datang secara tiba-tiba. Tidak ada orang yang mengetahui kedatangan hari kiamat, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Nah, walaupun kedatangan hari akhir tidak dapat diketahui, namun sebagai umat Islam, kita harus wajib mempercayai bahwa hari akhir akan benar-benar terjadi dan dialami oleh seluruh manusia. Hari kiamat atau akhir adalah fase di mana seluruh kehidupan dimusnahkan dan seluruh makhluk dibangkitkan untuk memperhitungkan dan mempertimbangkan amal ibadahnya selama hidup di dunia. Anak-anak, setiap amalan akan dihitungkan hari tersebut merupakan hari pengadilan yang maha adil di dunia. Nah, salah satu cara agar kita dapat mempersiapkan hari akhir dengan baik adalah dengan memperbanyak amal soleh dan amal ibadah kita selama hidup di dunia. Nah, salah satu amal soleh yang sebaiknya kita lakukan dan kita rutinkan adalah dengan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sunnah-sunnah dari beliau dapat berupa dengan melaksanakan kegiatan sholat rawatib sebelum melaksanakan sholat fardu dan sesudah melaksanakan sholat fardu. Memperbanyak sholawat dan memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa sunnah merupakan salah satu cara agar kita dapat mendapatkan perlindungan dan syafaat di hari akhir nanti. Serta dengan merutinkan diri membaca Al-Quran dapat membuat kita mendapatkan syafaat ketika berada di hari akhir nanti dan menambah pahala kita serta menambah amal ibadah dan amal soleh kita selama hidup di dunia ini.
Nah, anak-anak, dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Segeralah beramal baik sebelum terjadi 6 tanda kiamat, yaitu matahari terbit dari arah ia terbenam, Dajjal, asap tebal, satwa melata bicara atau doba, petaka atau kematian spesifik, perorangan, dan petaka umum atau kiamat besar." Anak-anak, kalian harus tahu ya bahwa hari kiamat pasti terjadi. Hanya saja kapankah peristiwa itu akan berlangsung? Nah, cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang akan mengetahuinya. Tak ada satupun makhluk di alam semesta, termasuk malaikat, yang mampu memprediksikan waktu kiamat. Bahkan Nabi Muhammad SAW yang menjadi kekasihnya pun tidak diberi informasi yang jelas. Hal tersebut ditegaskan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 187 yang berisi dan berbunyi, "Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat hanya ada pada sisi Tuhanku. Tiada seorang pun yang mengetahui waktu kedatangannya selain Dia." Nah, jadi anak-anak, tidak dapat dipungkiri bahwa kita saat ini hidup di akhir zaman. Berbagai peristiwa telah mengisyaratkan bahwa bumi semakin tua, cuaca semakin tidak menentu dan sulit diprediksi. Berbagai bencana seperti gempa bumi, gunung meletus, badai, dan banjir kerap terjadi di berbagai penjuru dunia. Ini ditambah dengan gejala pemanasan global atau global warming yang makin mengkhawatirkan. Dalam kehidupan sosial, berbagai kejadian memilukan juga sering terjadi akhir-akhir ini anak-anak. Misalnya pembunuhan, pemerkosaan, perang saudara, korupsi, dan berbagai bentuk kebejatan moral lainnya. Nah, hal tersebut melanda di berbagai penjuru dunia. Banyak yang mengatakan berbagai kejadian tersebut merupakan pertanda kiamat sudah dekat. Dan memang meskipun kiamat adalah suatu rahasia besar, tapi Allah memberikan sejumlah isyarat atau tanda kepada manusia bahwa saatnya telah dekat. Anak-anak, butuh kepekaan hati untuk bisa membaca tanda-tanda tersebut ya. Dalam buku karya ulama besar Ibnu Katsir mengungkapkan banyak hal tentang kiamat, antara lain tentang tanda-tanda kedatangannya. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Segeralah beramal baik sebelum terjadi 6 tanda kiamat, yaitu matahari terbit dari arah ia terbenam, Dajjal, asap tebal, satwa melata bicara, petaka perorangan, dan petaka umum." Nah, dalam hadis lainnya, Rasulullah menjelaskan ada 6 tanda kiamat, yaitu kematianku, pembebasan Baitul Maqdis, kematian akibat penyakit di dada atau wabah binatang, harta benda melimpah sehingga orang memberi 100 dinar masih membuat yang diberi marah, petaka menimpa semua rumah bangsa Arab, dan gencatan senjata antara kalian dengan keturunan kuning atau bangsa Romawi. Nah, namun mereka berkhianat dan menyerang kalian melalui 80 panji, yang masing-masing dengan 12.000 orang. Dalam banyak literatur, hadis Rasulullah SAW telah banyak menyampaikan mengenai tanda-tanda akhir kiamat. Nah, anak-anak, hal ini merupakan salah satu wujud kecintaan dan kesayangan beliau kepada kita terkait dengan tanda-tanda mengenai hari kiamat. Nah, sehingga hal ini seharusnya menambah kecintaan kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana sebagai insan mulia yang telah menerangkan jalan untuk kita dan membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang pada saat ini. Sekarang, apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan mengenai penjelasan Ibu tadi mengenai hari akhir?
Oke, silakan Ica. Nah, teman kalian Ica menanyakan apa yang dimaksud dengan Yaumul Ba'ats. Oke anak-anak, Ibu akan jelaskan ya. Jadi, Yaumul Ba'ats adalah suatu saat di mana semua makhluk yang bernyawa dan berakal akan dibangkitkan setelah mengalami kematian atau kiamat. Semua manusia pasti akan dihidupkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimintai pertanggungjawabannya selama hidup di dunia. Nah, sekarang apakah Ica sudah paham? Oke, bagus ya. Nah, baiklah anak-anak, giliran siapa lagi nih yang mau nanya? Silakan. Oke, silakan bertanya Edo. Nah, anak-anak, teman kalian Edo bertanya, Bu, peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hari akhir apa saja katanya? Oke, Ibu akan jelaskan ya. Jadi anak-anak, peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hari akhir yaitu alam barzah, Yaumul Ba'ats, Yaumul Mahsyar, Yaumul Mizan, dan Yaumul Hisab. Nah, apa Edo sudah paham apa yang Ibu jelaskan? Oke, bagus ya. Sekarang, siapa lagi yang mau bertanya? Oke, silakan Indah. Nah, anak-anak, teman kalian Indah bertanya mengenai apa yang dimaksud dengan kiamat sugro. Jadi anak-anak, kiamat sugro adalah kiamat kecil yang sering terjadi dalam kehidupan manusia, yaitu kematian. Nah, setelah mati, roh seseorang akan berada di alam barzah atau alam kubur, yang merupakan alam antara dunia dan akhirat. Kiamat sugro sudah sering terjadi dan bersifat umum atau biasa terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, apakah Indah sudah paham? Oke, bagus ya kalau Indah sudah paham. Baiklah, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, Ibu akan lanjut menjelaskan beberapa penjelasan lagi ya. Oke, anak-anak, Ibu mau menjelaskan bahwa surga atau sorga berasal dari bahasa Sanskrit atau Sanskerta, yaitu svarga. Dibacanya swarga. Nah, swarga ini berasal dari dua suku kata. Svar yang artinya cahaya dan ga yang artinya perjalanan. Nah, berarti surga pada lainnya mempunyai makna perjalanan menuju cahaya atau menjadi satu dengan cahaya. Surga merupakan alam yang penuh kenikmatan, tempatnya para sukma, orang-orang yang hidupnya penuh dengan kebajikan. Nah, anak-anak, dalam Al-Quran, surga disebut jannah. Jannah berarti kebun yang di dalamnya terdapat banyak pohon dan kurma. Sebagian ulama bahasa mengatakan, tidaklah disebut jannah atau surga dalam bahasa Arab, kecuali di dalamnya terdapat pohon kurma dan anggur. Nah, sebagian yang lain mengatakan disebut surga atau jannah karena lebatnya pohon yang ada di dalamnya dan ranting atau dahannya itu memberikan naungan bagi yang berada di bawahnya. Nah, atau dengan ungkapan lain secara istilah, surga ialah nama yang umum mencakup suatu tempat yang telah dipersiapkan oleh Allah bagi mereka yang menaatinya. Nah, di dalamnya itu terdapat segala macam kenikmatan, kelezatan, kesenangan, kebahagiaan, dan kesejukan pandangan mata. Nah, anak-anak, adapun macam-macam kenikmatan surga, yang pertama, kenikmatan hidup yang kekal atau abadi. Yang kedua, umur selalu muda terus, tidak mengenal istilah tua atau menua. Yang ketiga, tempat tinggal berupa kemah-kemah dari mutiara. Yang keempat, minum dengan piala-piala yang bercampur kafur. Yang keenam, air minum dari sungai madu, susu, khamar yang tidak berubah rasanya. Yang keenam, makannya berupa buah-buahan dan daging burung yang lezat. Nah, di sini pasti anak-anak semuanya mau masuk surga kan? Oke, jadi kalian harus berbuat baik selama di dunia ya. Baiklah anak-anak, apakah ada lagi yang ingin kalian tanyakan mengenai materi hari ini? Tidak ada ya? Berarti sudah paham semuanya ya? Oke, bagus.
Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk merangkum materi yang kita pelajari hari ini di buku tulis kalian. Nanti kalau sudah kalian kumpulkan minggu depan ya. Oke. Nah, baiklah anak-anak, kesimpulan mengenai materi hari ini adalah bahwa hari akhir itu adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya hingga seluruh makhluk hidup di dalamnya pun akan binasa. Nah, tidak hanya itu, hari akhir ini memiliki manfaat yang banyak dan pengaruh yang baik bagi seorang muslim. Di antaranya, yang pertama, mengingatkan seorang muslim bahwa dunia hanyalah sebentar dan bahwasanya hari kiamat dan hisab mereka sudah dekat. Dan yang kedua, mengingatkan seorang muslim supaya tidak tertipu dengan kenikmatan dunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir dunia. Yang ketiga, mengingatkan seorang muslim bahwa kesuksesan yang sebenarnya adalah kesuksesan di akhirat. Yang keempat, mengingatkan seorang muslim bahwa kehinaan dan kerugian yang sebenarnya adalah apabila seseorang masuk ke dalam neraka. Dan masih banyak manfaat lainnya ya. Oke, nah anak-anak, adapun peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hari akhir itu yaitu alam barzah, yaumul ba'ats, yaumul masyar, yaumul mizan, dan yaumul hisab. Nah anak-anak, kita sudahi dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu, yang mana doanya dipimpin oleh ketua kelasnya ya. Iya, silakan pimpin. Amin. Baiklah anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Nah, kita sudahi dulu ya. Terima kasih atas keaktifan kalian dan sampai jumpa minggu depan anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah praktik mengajar mengenai hari akhir pada kelas 6 SD atau MI. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat dan dapat dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.